olahraga gitu. Jadi bermainlah sepatu roda di Majalengka sana. Jadi dari sepatu roda itu bisa diambil apa ya, filosofi ya. Karena kan sepatu roda butuh keseimbangan ya. Jadi hidup itu memang perlu seimbang ya. Antara kalau kita diam ya kita nggak kemana-mana. Kalau kita ingin melaju lebih jauh, jaga keseimbangan biar kita lebih bisa bergerak lebih jauh ke depan. Wah, pagarnya di situ nggak mau ikutan nih. Ngomong. Oh, lagi ngasuh, kayaknya lagi ngasuh. Bahasa Sundanya ngasuh ya. Tapi nggak tahu kalau bahasa Jawa apa. Ngomong. Hah? Ngomong. 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 Oh, ngomong. Lagi ngomong Pak Ganda ya. Oke. Keluarga besar Pak Karisma mana? Di pojok ya? Angkat tangan Mas Karisma. Mana? Wah, iya, oke. Terus keluarga besar Pak Sugirin ini ada orang yang sendirian ya. Jadi Yang kecil, yang kecil. sendirian, jadi kasihan tadi foto bersama hanya sendiri. Oke, Pak Sugirin, saya halo. Oke, dan ini ya, saya Wani. Nah, ini udah datang lagi. Selanjutnya ini Pak Dudan, keluarga besar Pak Dudan. Ada yang belum kesebut? Cekcokan sendiri. Nah, saya sendiri host ya. Dari sekarang untuk acara kali ini agar lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas semua keluarga besar RND ya untuk di acara Halal Bihalal ini di Syawal 1446 Hijriah ya. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di kampung kecil ini ya. Untuk silaturahmi dan halal bihalal. Jadi sholawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi selaku suri tauladan bagi kita semua dan kita semua dapat diberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saya mau informasiin dulu susunan acara ya. Jadi yang pertama itu ada pembukaan, ini yang sedang berlangsung ya. Lalu ada sambutan dari Pak Yuliska. Yang ketiga acaranya ada nasihat dari Pak Fauzan ya mengenai halal bihalal ini. Lalu ada musafahah, ini nanti kita lakukan beriringan ya untuk minta mohon maaf ya. Mungkin saya selaku sendiri juga banyak dosa ya, jadi mungkin nanti dari saya dulu minta maaf keliling nanti, dan mungkin nanti kita coba untuk musafah ini kita nanti kita ada ya. Oke. Lalu ada foto bersama, jadi nanti kita foto bersama di daerah sini ya. Ada tali THR, ini tali THR ini semacam games. Ini gamesnya itu dadakan dari Bu Dwi Hartati ya kemarin, dan Bu Dwi Astuti ini yang dia mempersiapkannya. Jadi nanti untuk semua peserta kita akan coba untuk tali THR itu apa sih? Tali silaturahmi adanya ya. Jadi tali THR apa gitu? Nanti kita lihat bersama. Terus yang pertama, Taqabbalallahu mohon maaf lahir batin dari saya. Pasti banyak salah dan kekurangan selama berinteraksi selama ini, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan kedua, alhamdulillah kemarin Ramadan sudah selesai dan ada yang pulang kampung, ada yang silaturahmi ke keluarganya, berbagi cerita di foto-foto dan sebagainya. Alhamdulillah sudah balik lagi ke sini dalam keadaan sehat semua ya, tidak ada sponsor apapun. Nah kemarin kan kita ada lomba foto lebaran ya. Kita akan umumkan pemenangnya, setuju? Yes. Setuju ya? Jadi kita ada 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3. Kemarin sudah ada 11 partisipan ya yang mengirimkan. Nah kita coba, jurinya bingung kemarin karena bagus-bagus semua ya. Jadi nilainya ketat semua tuh, hanya selisih 1 poin gitu kan, ada 28, 27, 25, 24 seperti itu ya. Jadi
agak susah nih untuk ini. Oke, untuk yang pertama, oke, juara 2 gitu ya. Oke, juara 2. Deg-degan sekarang Pak. Deg-degan Pak. Deg-degan ya? Juara 2 diperoleh oleh Pak Gebyar. Gebyar, silahkan ke depan. Ceritakan yang kemarin fotonya itu Pak, sama quote-nya ya. Dua. Selamat ya. Oke. Oke. Jadi ceritanya kemarin saya kan ke Kutu Arjo ya, pulang kampung ya. Terus saya bersama keluarga itu ke pantai, yang pantai Jatimalang Purworejo gitu ya. Nah, di situ ya, kami bermain-main dengan pasir dan beberapa juga ada batu karang ya. Makanya saya terinspirasi dengan batu karang gitu ya. Jadi belajarlah dari batu karang di tepi pantai, tetap kukuh dan tegar meski selalu dihantam kerasnya deburan ombak. Jadi walaupun kita di banyak hantaman dari tekanan atau apapun itu, kita harus tetap kukuh dan tegar agar kita bisa sukses kemudian harinya. Gitu. Terima kasih ya. Gitu. Oke, itu dari Pak. Jadi kemarin itu setelah hari H ya, kita pulang kampung ke Majalengka, dan di sana kebetulan anak-anak kami pengen olahraga gitu. Jadi bermainlah sepatu roda di Majalengka di sana. Jadi dari sepatu roda itu bisa diambil apa ya, filosofi ya, karena kan sepatu roda butuh keseimbangan ya. Jadi hidup itu memang perlu seimbang ya, antara kalau kita diam ya kita nggak kemana-mana. Kalau kita ingin melaju lebih jauh, jaga keseimbangan biar kita lebih bisa bergerak lebih jauh ke depan. Itu aja. Nih. Fotonya cerah, bagus. Sama trofi bergilir. Wah. Tahun depan ini ya. Oke. Silakan, Bang Anda menceritakan di bulan kemarin. Kata-katanya menarik kemarin untuk quote-nya. Iya. Ukuran itu ya, aslinya ya. Panjang ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu perjalanan itu di tanggal 5 ya, di bulan 4 itu kami berenang di area sekitar daerah Cibitung, itu daerah Tropicana. Itu saya melihat ya keluarga ya, melihat senyumannya itu jadi apa ya, sebagai dalam kos itu tak ada alat ukur untuk rindu yang diam tumbuh, tak ada timbangan yang luka yang pelan-pelan menganga. Semua terasa tapi tak terukur karena hati bekerja di luar logika angka. Ukuran bahagia bukan seberapa besar tawa, tapi seberapa tulus senyum di balik senyuman itu. Ukuran cinta bukan seberapa lama bersama, tapi seberapa kuat bertahan saat badai melanda. Ibarat itu kayak keluarga ya, dalam keluarga. Terus maka biarlah rasa tetap tak bernilai pasti, karena yang paling berharga justru yang tak bisa dihitung. Itu jadi pokok saya itu ukuran ya, tergores Ukuran. enggak yang itu Proses tanpa tergores. proses tanpa tergores, yaitu ukuran. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Ganda untuk quote-nya ya. Dede, pernah Dede?
Baik, demikian sambutan dari saya dan penyerahan kemarin foto lebaran ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih guyup kompak lagi dan berbagai macam nasihat-nasihat itu juga baik ya buat kita ya. Demikian dari saya, mohon maaf ya ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Yuliska ya yang sudah meramaikan acara ramah pada saat Idul Fitri kita ya. Jadi kita tidak diam atau berkumpul dengan keluarga kita sendiri ya, tapi ada beberapa perlombaan yang mungkin bisa menjadi tali silaturahmi buat kita semua. Dan selamat untuk para juara atau pemenang ya yang sudah meriah atau meraih ya trofi dan hadiah. Dan tadi saya sempat melihat Pak Ganda ya yang dia shock banget, kenapa juara 1 katanya ya. Jadi kalau melihat wajahnya kayaknya Kaget. shock banget nih, kaget ya. Kita kembali berbuka setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan pada waktu Idul Fitri itu berpuasa diharamkan karena itu adalah hari yang ditetapkan untuk berbuka dan merayakan kemenangan setelah melewati Ramadan. Maka Idul Fitri bukan sekedar tradisi atau budaya yang diwariskan turun-temurun, melainkan bagian dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur tentang Idul Fitri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur aspek lain dalam kehidupan seseorang muslim. Di dalam Islam, segala sesuatu memiliki aturan yang jelas, baik dalam urusan rumah tangga, muamalah, kebersihan, politik, perkara dunia maupun akhirat. Semuanya telah diatur dalam syariat. Oleh karena itu, seorang muslim harus memahami aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, termasuk dalam merayakan Idul Fitri. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan merayakan tanpa mengetahui ilmu dan tuntunan yang benar dalam Islam. Ibarat di sebuah perusahaan yang maju, itu terjadi karena para pekerjanya memahami aturan dan tanggung jawabnya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus bekerja, dan bagaimana menjalankan tugas dengan baik. Sayangnya, banyak muslim yang belum memahami apa yang harusnya mereka lakukan dalam menjalankan agama. Mereka hanya ikut-ikutan tanpa memahami aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada sebuah ungkapan yang begitu dalam maknanya. Hari raya bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Ini